Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ina. Ya, bagaimana ini kabarnya Bu Catur hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ina. Bu Ina bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu Catur sangat sehat dan baik tentunya Bu Catur. Baik. Rubrik penilaian terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi Bu Catur hari ini saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah coaching Ibu nanti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah sudah memberi pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach, begitu. Apakah sudah dipahami Bu Catur? Baik Bu Ina, saya sudah paham. Baik. Baik Bu Catur, untuk pertanyaan pertama ini buat Bu Catur. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini adalah present Bu, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Terima kasih Bu Catur. Dan yang kedua, kompetensi yang mana ini yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan atau observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Baik. Jadi begitu ya Ibu ya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir ini buat Bu Catur. Indikator yang mana ini yang diinginkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan dalam pengembangan? Saya ingin Bu, coach saya nanti menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi untuk menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Catur, terima kasih ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan prasupervisi saya, dan kami persilahkan untuk Bu Catur untuk memulai kegiatan coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Arif, saya perhatikan kok Pak Arif dari tadi tampak sedih dan melamun ya Pak. Apa ada yang dipikirkan Pak? Iya, Bu. Saya merasa lelah dan sepertinya saya juga merasa bersalah dan bingung ini, Bu Catur. Bisa cerita Pak, biar lega atau siapa tahu saya bisa mengurangi beban pikiran yang sedang Pak Arif pikirkan. Apa tidak mengganggu waktunya Bu Catur? Tidak Pak, kebetulan saya sedang tidak ada jam mengajar. Terima kasih, Bu, dan maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Bu Catur kali ini. Santai saja Pak, tidak kok. Kalau boleh tahu ini Pak, sebenarnya ada masalah apa ya Pak? Sampai-sampai Pak Arif sering melamun akhir-akhir ini. Iya nih Bu, begini. Saya akhir-akhir ini sangat lelah karena banyak tugas dan ditambahi lagi banyak guru yang menyalahkan saya karena saya lambat menangani kasus murid kelas 7 yang sering tidak masuk sekolah. Jadi saya merasa memang salah dan bingung menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Arif, semoga percakapan kita kali ini akan mendapatkan solusi dan semoga saya bisa membantu ya Pak. Terima kasih Bu Catur sudah meluangkan waktu. Oke, coba Pak Arif ceritakan detailnya tadi permasalahannya apa ya Pak? Begini Bu, bukan juga tahu di sekolah kita akan ada penilaian PKKS. Jadi tugas pastinya sangat banyak Bu. Kemarin saya sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba Pak Supri dan Bu Erna mendekati saya dengan nada yang agak tinggi.
langsung mengatakan bahwa saya ini salah karena lambat menangani kasus murid kelas 7 ini, Bu. Lambat menangani kasus siapa ya, Pak? Siapa nama anaknya dan ada masalah apa? Namanya itu Sofian, Bu. Dia sudah 6 hari tidak masuk sekolah. Dan saya berusaha menghubungi nomor HP-nya, tetapi tampaknya juga tidak aktif, Bu. Maaf, Pak. Apakah Pak Arif sudah mencoba menghubungi nomor HP orang tuanya? Kebetulan orang tuanya juga tidak memiliki HP, Bu. Nah, lalu, apakah Pak Arif sudah mencoba mencari tahu? Nah itu dia, Bu. Saya punya rencana ingin memvisit ke rumah Sofian. Hanya saja sebelum itu saya ingin konsultasi kepada guru BK terlebih dahulu rencananya, Bu. Oh, begitu. Nah, kemudian Pak Arif, tadi anaknya Sofian, kenapa sering tidak masuk sekolah ya, Pak? Terakhir saya ketemu Sofian, sepertinya dia tidak tampak bersemangat mengikuti pelajaran saya, Bu. Saya juga teringat kenapa saya tidak mencoba bertanya dengan teman dekatnya ya, Bu ya. Nah, itu Pak. Coba tadi Pak Arif sudah bertanya dengan teman dekatnya, itu sudah bagus, Pak. Siapa tahu dari cerita teman dekatnya Sofian, Pak Arif akan mendapatkan sedikit banyak informasi. Oh iya ya, Bu ya. Sepertinya ada beberapa teman kelas yang merupakan tetangga dekatnya juga, Bu. Nah, apakah Pak Arif punya kesulitan dalam mengatur waktu di sekolahan, misal membagi waktu untuk menangani murid dan menuntaskan tugas, Pak? Sebenarnya iya juga, Bu. Tapi saya bisa bertanya kepada teman Sofian saat jam mengajar saya atau pada saat istirahat, Bu. Dan untuk tugas PKKS bisa dikerjakan saat jam kosong atau setelah mengajar. Nah, betul Pak, saya setuju sekali dengan Pak Arif. Jadi manajemen waktu itu sangat penting juga, Pak. Jangan lupa ya Pak, untuk waktu rileks dan istirahat sejenak juga penting, Pak. Betul, Bu Catur. Rileks sejenak mungkin bisa merefreshkan pikiran yang lagi penat, Bu. Wah, saya tidak bisa manajemen waktu. Kemarin mungkin salah satunya butuh rileks sejenak. Sehingga kalau pikiran tenang, mencari solusi pun lebih enak, lebih terarah mungkin ya, Bu ya. Betul, Pak. Nah, setelah ini, Pak Arif, apa yang akan dilakukan, Pak, untuk mengatasi keresahan dan rasa bersalah Pak Arif tadi? Saya akan memanajemen waktu saya antara tugas dan rileks sejenak agar seimbang, Bu, dan bisa lebih terarah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami mungkin itu. Nah, lalu bagaimana tentang permasalahan murid Bapak tadi? Pertama-tama saya akan mendekati temannya dulu, Bu. Kemudian berkonsultasi kepada guru BK serta menentukan jadwal untuk visit ke rumah Sofian. Wah, itu Pak, sangat bagus sekali Pak solusinya. Jadi Bapak tadi sudah ingin mendekati teman, berkonsultasi pada guru BK, itu sudah dapat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah, Bu, sudah lega sekarang dan sudah lebih terarah lagi. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yang tadinya saya sangat bingung sebenarnya, Bu. Iya Pak, jadi Alhamdulillah ya Pak, Pak Arif tadi sudah punya solusi. Jadi semoga Pak Arif setelah ini yang direncanakan tadi bisa terlaksana. Nah, komitmen apa yang akan Pak Arif lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Mulai besok saya akan lakukan rencana mungkin, Bu, dan segera mungkin agar permasalahan segera teratasi. Lagi pula ini juga sudah
sedang asesmen, Bu. Jadi saya harap semua murid tertib masuk sekolah untuk mengikuti KPM. Betul, Pak. Jadi ide Pak Arif itu sudah baik sekali. Dan rencananya tadi juga setelah akhir asesmen juga semoga segera terlaksana ya Pak. Jadi semoga Bapak bisa melakukan rencana itu tadi dan bisa berjalan dengan lancar dan permasalahan dapat teratasi. Amin. Terima kasih Bu Catur sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, dan perasaan saya sudah lega, Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Catur ya, sudah meluangkan waktu ini, Bu. Sama-sama Pak, sudah seharusnya sesama rekan satu sekolah untuk saling membantu Pak. Baik Pak Arif, kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Saya pamit dulu ke kelas Pak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Catur sudah meluangkan Iya waktu. Pak, sama-sama. Baik, kita lanjut lagi. Nah, alhamdulillah Bu Catur, ini sudah melakukan praktik coaching dengan baik ya Ibu ya. Alhamdulillah Bu Ina. Iya. Baik Bu Catur, ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Catur. Ya, silahkan Bu Ina. Iya. Jadi pertanyaan pertama dulu Ibu. Apa saja ini yang sudah Ibu Catur lakukan saat coaching tadi? Ini terkait dengan indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan Ibu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentang tanggung jawab, sehingga bisa menggali apa yang menjadi permasalahan coaching dan menemukan solusinya. Iya, baik Ibu. Baik Bu Catur, jadi tadi saya sudah mengobserver Ibu gitu ya. Menurut saya sebagai observer, yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching kali ini itu sudah baik sekali Ibu. Dan proses alur tirtanya itu juga sudah sesuai. Dan Ibu Catur pun juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang mendorong, yang tadi ada Pak Arif begitu ya, dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Nah, sekarang ini ya Bu ya, untuk pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu Catur kembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses alur tirta dan sering mempraktekkannya sehingga harapannya bisa lebih baik ke depannya, Bu. Iya, baik. Semoga saja ya Bu ya. Jadi semoga saja kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu Catur. Nah, ini demikian tadi kegiatan coaching dan observasi kita untuk hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya ya Ibu ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.